Halo Bu Nilu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Nur Ramadhani, dengan NIM 201414009. Yang kedua, Helena Ratri Puspitarini dengan NIM 201414017. Yang ketiga, Veronica Jagaliko dengan NIM 201414021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori Ausubel. Pada materi ini kita akan membahas 6 submateri. Yang pertama, teori belajar bermakna menurut teori David Ausubel. Yang kedua, tipe-tipe belajar menurut David Ausubel. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut teori Ausubel. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari teori Ausubel. Yang kelima, penerapan teori Ausubel dalam pembelajaran. Yang keenam, metode dan pendekatan yang sesuai dengan teori Ausubel. Selanjutnya, pengertian teori Ausubel. David Ausubel adalah ahli psikologi pendidikan. Menurut Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Teori Ausubel ini, seorang peserta didik belajar dengan cara mengaitkan dengan pengertian yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya, tipe belajar Ausubel. Yang pertama, belajar menerima bermakna atau meaningful reception learning. Yang kedua, belajar menerima yang tidak bermakna atau reception learning. Yang ketiga, belajar penemuan bermakna atau meaningful discovery learning. Dan yang terakhir, belajar penemuan yang tidak bermakna atau discovery learning. Selanjutnya adalah faktor dari teori belajar Ausubel. Faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan waktu tertentu. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari belajar teori Ausubel. Teori belajar ini memiliki kelebihan yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang bermakna. Ketika kita sudah mempelajari sesuatu dan dapat mengambil maknanya, berarti kita telah mengetahui konsep dasar dari apa yang telah kita pelajari sehingga dapat diingat lebih lama. Kemudian selain itu, teori ini juga memiliki kekurangan, yaitu informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. 5. Penerapan teori Ausubel dalam pelajaran. Teori belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Terdapat 4 prinsip penerapan teori belajar bermakna. Yang pertama, pengaturan awal atau advanced organizer. Pada bagian ini, mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Yang kedua, diferensiasi progresif. Di sini, pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif, diperkenankan terlebih dahulu, kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut. Yang ketiga, belajar superordinat. Pada bagian ini terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif.
Yang keempat, penyesuaian integratif atau rekonsiliasi integratif. Di sini, guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit. Yang keenam, metode dan pendekatan yang sesuai dengan teori Ausubel. Yang pertama, pendekatan deduktif. Merupakan cara menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi kasus yang khusus. Pada bagian ini, mengajarkan konsep dengan deduktif dimulai dengan contoh-contoh yang dapat diberikan oleh guru atau dicari oleh murid sendiri. Yang kedua, metode ekspositori. Metode ini pada mulanya dikenal sebagai metode pembelajaran yang berpusat di guru. Siswa tidak banyak aktif dalam interaksi antara guru dan murid. Yang berikut, prosedur yang digunakan dalam menerapkan metode ekspositori dalam pembelajaran matematika yaitu: yang pertama, guru memberikan informasi materi yang dibahas dengan metode ceramah. Yang kedua, guru memberikan rangkuman yang bisa ditugaskan kepada siswa untuk membuat rangkumannya. Oke, yang berikut adalah kesimpulan. Kesimpulan dari teori belajar Ausubel yaitu pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Oke, baik. Sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.